di situ? Dari berbagai hal yang kita lalui tentang sumber daya alam kita, khususnya adalah mineral, menyangkut tentang bauxit, tentang nikel, tentang timah, dan tembaga dan sebagainya. Tampaknya kita sudah sepakat di Komisi 7 akan melakukan audit total tentang smelter-smelter ini dari berbagai perspektif. Dari perspektif ekonomik misalnya, apa yang didapatkan Indonesia, signifikankah Indonesia mendapatkan pemasukan baik dari pajak maupun non-pajak, PNBP misalnya, dan juga misalnya tenaga kerja dan sebagainya, dengan lingkungan dan sebagainya. Ini secara keseluruhan kita akan melakukan audit. Nah, ini memang menjadi prakarsa kami, sudah barang tentu. Kita tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi kita ingin membenahi. Kenapa? Karena kita melihat sisi-sisi lain yang mungkin selama ini tidak tertangani secara baik, sehingga menimbulkan, saya kira seminggu yang lalu misalnya terjadi ledakan, diawali ledakan, kebakaran, dan kerusuhan. Ini adalah satu, kita melihat sebagai sebuah gunung es begitu, di mana problem bawahnya sebenarnya banyak sekali. Sekali lagi ini Komisi 7 akan berprakarsa untuk mengaudit total tentang smelter-smelter ini. Smelter apapun. Dan termasuk ya nikel, termasuk juga nanti bauxit, termasuk juga tembaga dan sebagainya. Sehingga jumbo antara nilai keekonomian, perspektif yang lebih luas tentang keadilan sosial, dan juga adalah sustainable development. Tadi sudah sebut bahwa ke depan kita juga sudah masuk renewable energy misalnya, seperti hari-hari ini yang di Komisi 7 sedang kita susun undang-undang energi baru terbarukan. Kenapa? Indonesia tampaknya tidak bisa tidak, kita harus masuk apa disebutkan green economy. Salah satu komponen pentingnya adalah renewable energy. Inilah yang menjadi. Jadi secara keseluruhan nanti akan kita audit secara keseluruhan. Sebenarnya akan seperti apa sih gambarannya, Pak Sugeng, khususnya adalah untuk potensi penerimaan negara dari perdagangan produk-produk hilirisasi ya. Mungkin diantaranya adalah katoda tembaga, mungkin diantaranya alumina ataupun aluminium misalnya, kalau budgetnya ternyata cukup gitu ya, kalau tadi kata Pak Ronald begitu. Seperti apa Pak Sugeng? Iya, memang begini. Jadi konsep hari ini apa disebut dengan hilirisasi itu ternyata tidak cukup. Mestinya adalah konsepnya adalah industrialisasi. Jadi hulu, tengah, hilir, bahkan sampai produk akhir ada di Indonesia. Seperti bauxit misalnya, ya itu kan nanti ukurnya aluminium, lantas kita harus kembangkan juga produk-produk lain atau industri lain di Indonesia. Sama misalnya nikel. Nikel hari ini ferronikel misalnya dari 1,8 up 2 dan sebagainya menjadi kurang lebih 20%, tetapi kan itu juga jadi baru setengah jadi, bahan mentah saja. Mestinya adalah hilirnya nanti sampai ke depan ujung dari segala ujung misalnya apa? Bagaimana energy storage yang salah satu komponennya nikel. Kita geser ke tembaga lagi sesuai dengan tadi yang dimention Pak Sugeng adalah audit smelter ya Pak. Nah, audit ini akan rencananya kapan Pak mau dimulai ini Pak? Jadi begini, bahwa audit ini tentu melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Bahwa DPR dalam melakukan fungsi pengawasan sudah melakukan, tetapi tidak cukup fungsi pengawasan yang sifatnya politik kayak kami DPR. Tapi harus ada fungsi pengawasan yang bersifat agregatif. Maksudnya begini, bahwa ada suatu masalah-masalah yang secara simultan, secara holistik harus juga dipandang menjadi satu kesatuan kebijakan. Kenapa demikian? Mengingat bahwa sumber daya alam kita tidak bisa diperbaharui. Artinya apa? Salah kebijakan hari ini yang terus akan kita tanggung sampai anak cucu. Nah, kita tidak ingin itu terjadi, sehingga aspek-aspek sustainable mestinya menjadi perhatian. Nanti keberlanjutan. Jadi misalnya begini, bahwa betul kita bersyukur bahwa surplus ekspor kita luar biasa, sampai 54 miliar US dollar, diantaranya dari komoditi. Memang komoditi terbesar adalah batu bara, karena produksi batu bara meningkat menjadi 690 juta ton hari ini, dan dengan DMO-nya PLN dan yang lain industri dalam negeri hanya 25%. Nah, tetapi di balik itu kan tidak hanya itu. Harus berkelanjutan karena ke depan juga anak cucu kita memerlukan sumber daya alam. Jadi Bapak yakin nanti di Juni 2023 akan ada smelter yang menyerap atau siap menyerap, atau diperlukan lagi nanti pelunakan atau relaksasi bagi perusahaan-perusahaan sampai smelternya jadi gitu Pak? Saya kira ya, yang paling bijak adalah kita mengawasi ketat tentang komitmen. Kita memang betul, kita juga tidak ingin berupa tanah dan air kita impor, ekspor begitu saja. Harus ada nilai tambah yang kita, tetapi juga kita bisa menghitung. Kalau memang secara ekonomi berat juga masih, kita harus realistis dengan keadaan. Ingat bahwa
aspek keadilan ekonomi, misalnya sekarang apa yang terjadi ini kan tidak hanya itu, nanti juga timah akan dilarang ekspor karena sebenarnya timah itu kalau hilirisasi timah sudah mencapai 99% bahkan. Karena kalau timah itu sudah menjadi timah batangan, ingat, itu sudah komponennya sudah 99%. Ini perlu ditinjau juga karena betul undang-undang kami juga yang merumuskan, yakni di tahun 2020 nomor 3 itu untuk melarang ekspor di tahun, tetapi ada force major yang harus kita hitung.